Ada satu hal yang harus kamu lepaskan dari sekarang. Karena inilah biangnya yang membuat langkahmu berat, membuat pikiran dan perasaan kamu jadi berat. Bahkan ujung-ujungnya membuat badan jadi berat, jadi nggak sehat. Tanpa kita sadari, kita tuh kayak tanda petik terdidik, terdoktrin bahwa apapun yang kita alami, masalah apapun, persoalan apapun, kita kayak yang secara otomatis pengen tahu jawabannya sekarang juga. Kenapa sih ini terjadi padaku? Kenapa sih kok dia jahat banget? Kok harus aku yang ngalamin ini sih? Ada apa sih? Kok begini banget hidupku? Kenapa kok dia mengabaikan aku? Kenapa kok dia tega banget? Kenapa aku harus mengalami semua masalah berat ini? Aku nggak mau. Kenapa aku yang mengalami ini? Kenapa? Tahukah Anda, secara psikologis, pertanyaan di otak kita, Kenapa ini nih yang membuat kita terasa berat, yang membuat kita tuh nggak bisa menikmati hidup. Kita harus tahu satu kebenaran. Ini tidak hanya pengetahuan, tapi kebenaran. Kebenaran itu levelnya di atas knowledge, di atas pengetahuan. Kebenarannya adalah apa yang kamu alami sekarang, masalah atau persoalan apapun yang kamu alami sekarang, selalu jawabannya itu nanti. Kenapanya itu akan terjawab nanti, bukan sekarang. Sebagai contoh supaya kita mengerti ya, saya nggak mau omongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri aja. Jujur, saya sharing, di masa kecil saya itu banyak kepahitan. Masa-masa kelam, masa-masa sulit, masa-masa tidak bahagia. Jujur secara manusiawi, Dedi kecil bertanya, kenapa ya? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa dia begini sama aku? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa? Nah, kenapa ini memang tidak terjawab waktu itu. Sama sekali tidak terjawab. Nah, terjawabnya itu sekarang. Ternyata semua kekelaman di masa lalu, kepahitan di masa lalu, terjawabnya sekarang. Yaitu bahwa saya bisa sharing, saya bisa bantu meringankan beban orang lain. Dan jatuhnya nggak omdo. Omdo tuh omong doang. Jatuhnya nggak teori tok. Kenapa? Karena saya ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak punya power untuk meringankan beban orang lain. Jatuhnya omdo, omong doang. Kalau saya renungkan ya, andai kata masa kecilku baik-baik saja, manis-manis saja, mungkin tidak akan seperti sekarang. Aku tidak mendalami psikologi, nggak bikin channel YouTube, nggak bikin training yang menterapi banyak orang sehingga lega, dan lain-lain sebagainya. Every scar has its own destiny. So, bahasa Inggris gue. Padahal menghafalkannya 2 tahun. Bro kakak. Artinya, setiap luka itu ada tujuan takdirnya. Nah, tujuan takdirnya kamu nggak tahu sekarang, nggak tahu. Nanti taunya. Walaupun kamu berkata bahwa ada apa yang bagus, Mas, di kepahitanku sekarang, di kesengsaraanku sekarang. Nggak ada bagus-bagusnya, Mas. Selalu ingat ya, dalam keburukan, di dalamnya tersimpan bibit kebaikan. Kelihatannya saja buruk, rasanya saja pahit. Apapun masalahmu, misalkan, aduh, kenapa ya aku di PHK? Aku ada salah apa? Kenapa ya? Nah, kita nggak tahu ke depannya gimana. Siapa tahu yang sekarang ini memang tidak baik untukmu. Tuhan izinkan kamu seolah-olah kamu dibuang untuk disediakan yang lebih baik lagi. Atau bisa jadi untuk tujuan keselamatan. Kadang suatu persoalan itu diizinkan terjadi untuk menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar. Misalkan ya, kita yang mau berangkat kerja, akan berkendara ke suatu tempat, tiba-tiba yang kita bisa sakit perut, tiba-tiba kita yang di rumah ada masalah apa, hanya untuk mencegah kita tidak pergi lebih cepat. Hanya mencegah kita 2-3 menit atau mencegah kita sekian puluh menit untuk terhindar dari titik kejadian sesuatu yang gak enak di perjalanan. Kita tuh sering matok bahwa rezeki harus selalu yang diterima. Itulah kelemahan kita. Padahal ada jenis rezeki lain, bahwa kita dihindarkan dari hal yang buruk. Kan kita nggak pernah tahu tuh. Kan mohon maaf. Siapa tahu minggu lalu harusnya kamu terkena apa, malah terhindarkan nggak kena. Kan kamu nggak tahu. Rezeki penghindaran. Saya menyebutnya begitu. Rezeki dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Rezeki penghindaran. Kan kita nggak pernah tahu ya. Banyak kerugian dihindarkan dari hidup kita. Banyak kecelakaan dihindarkan dari hidup kita. Sebagai contoh ya, ada anak yang punya orang tua toksik. Orang tuanya tuh toksik banget, marah-marah, maki-maki, bahkan mohon maaf nyumpah-nyumpahin. Kayaknya tuh nggak mungkin ada kebaikan dalam persoalan ini. Kenapa aku mengalami ini? Kenapa harus aku ngalamin ini? Kenapa papa mama jahat? Kenapa? Memang kayaknya gelap gitu loh. Tapi one day kamu akan tahu. Ternyata kamu dipersiapkan untuk sesuatu. Ada sebuah kisah di mana seseorang menyelamatkan nyawa orang lain. Orang ini sudah depresi banget, mau mengakhiri hidupnya. Nggak ada yang bisa nasihatin dia, nggak ada. Siapapun, sampai dibawa ke ulama, ke Pak Kiai, nggak ada yang bisa nasihatin dia.
ujung-ujungnya dia tuh bisa mau bangkit lagi hanya gara-gara seseorang yang bukan orang yang hebat, orangnya biasa aja, tapi hanya karena orang ini pernah ngalamin hal yang serupa, penolakan di masa kecil, luka-luka batin di masa kecil. Orang ini menasihati dia hanya berkata simple, aku juga pernah ngalamin, pahit banget memang punya orang tua yang seperti itu, yang gak adil, yang menyakiti, tapi aku bisa lewat juga. Semoga kamu juga bisa ya melewati semuanya. Kita senasib dan kita teman dalam kehidupan ini. Kita sahabat untuk saling menguatkan. Kata-kata sederhana, bukan yang canggih-canggih pakai teori-teori apa, enggak. Ternyata akhirnya dia bisa bangkit. Kok bisa? Saya yakin bukan kata-kata indah yang menguatkan dia, bukan kata-kata canggih yang membuat dia bangkit, bukan kata-kata motivator yang kompleks banget, yang jago dalam bahasa, bukan. Tapi karena ada energi di situ. Kata-kata yang keluar dari batin yang pernah mengalami, itu energinya beda loh kekuatannya, frekuensinya tuh beda loh. Saya nggak mau muluk-muluk menjanjikan kamu apa-apa dalam video ini. Paling tidak ya, semua persoalanmu hari ini, sepahit apapun, seburuk apapun itu, suatu saat nanti paling tidak itu modal kekuatan untuk kamu berhak, untuk kamu berwenang ngomong ke seseorang dan dia dibangkitkan. Dia diringankan bebannya. Orang-orang lain gak bisa ngomongin dia karena mereka gak ngalamin. Mereka omdo doang jatuhnya, teori doang. Kamu enggak, kamu ngalamin. Kamu berhak, kamu berwenang untuk mengatakan sesuatu. Dan beda kekuatannya. Suatu saat kamu akan meringankan beban seseorang. Dan kamu akan rasakan, oh ternyata ini toh jawabannya. Supaya aku bisa bermanfaat, bisa meringankan, bisa memudahkan bahagia orang lain.